selamat sore. Kenalkan, nama saya Randy Kurniawan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan. Jadi, sebelumnya tahu nggak sih persatuan dan kesatuan itu? Nah, menurut KBBI, persatuan adalah ikatan dari beberapa gabungan yang telah menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah satu kesatuan atau keesaan yang bersifat tunggal. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu adalah gabungan dari macam-macam corak yang telah menjadi kesatuan yang utuh dan serasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari persatuan dan kesatuan. Jadi prinsip dari persatuan dan kesatuan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika adalah artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya meskipun kita bermacam-macam suku, beragam-ragam suku, tapi kita tetap satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme Indonesia. Setiap warga negara itu wajib memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita. Tanpa adanya rasa nasionalisme, mungkin negara kita hancur karena kita semua udah nggak kompak. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi setiap manusia memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab bagi dirinya sendiri, sama negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang ketiga adalah wawasan Nusantara. Nah, adanya wawasan Nusantara, maka tiap orang akan merasa satu atau senasib atau seperjuangan. Kemudian yang terakhir adalah persatuan pembangunan untuk menciptakan cita-cita reformasi. Nah, ini itu reformasi itu jadi belum lama sih, baru-baru ini. Jadi dengan adanya persatuan pembangunan, maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan. Selanjutnya adalah faktor pendorong dari persatuan dan kesatuan. Nah, jadi faktor pendorongnya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah Sumpah Pemuda. Nah, kenapa Sumpah Pemuda dijadikan sebagai faktor pendorong? Nah, karena dalam Sumpah Pemuda tersebut merupakan kebulatan atau tekad dari para pemuda di seluruh Indonesia untuk berjuang melawan para penjajah supaya untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara yang merdeka, bebas dari belenggu oleh para penjajah. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah Pancasila. Nah, kenapa Pancasila disebut sebagai faktor pendorong juga? Karena dalam Pancasila berisi hak-hak yang telah bersifat universal. Jadi dengan adanya Pancasila itu udah menyeluruh gitu. Jadi si Pancasila sudah menyeluruh dan telah berisi apapun yang berisi tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang pasti adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita berbeda-beda ras, suku, budaya, agama, bahasa, tapi kita tetap satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Nah, kalau tadi kan ada faktor pendorong, sekarang adalah faktor penghambat. Faktor penghambatnya yang pertama adalah kebinekaan. Kebinekaan itu atau keragaman. Nah, karena Indonesia ini banyak sekali suku, ragam budayanya, jadi akan sulit sekali untuk mengatur atau menyatukan. Nah, dan karena keberagaman tersebut, maka akan sangat mudah terjadinya konflik dari antar budaya atau antar agama atau antar suku, ras. Nah, jadi sulit ya untuk mengatur bangsa ini. Terus kemudian yang kedua adalah faktor geografis. Nah, dari faktor geografis itu dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketidakmerataan atau ketimpangan dari pembangunan. Jadi kalau misalnya pemerintah itu membangun negaranya itu nggak rata atau nggak merata pembangunannya, jadi ada yang maju banget, ada yang rendah banget, itu bisa menimbulkan penghambat dari persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya adalah munculnya gejala etnosentrisme. Seperti yang kita ketahui, etnosentrisme adalah sikap menonjolkan budaya kita sendiri dan menganggap bahwa budaya yang lainnya itu di bawah kita. Jadi sikap-sikap seperti ini tuh dapat menghambat dari kesatuan dan kesatuan itu sendiri, karena kita merasa diri kita lebih baik dan menganggap orang lain itu rendah. Sekarang perilaku yang menunjukkan sikap-sikap menjaga keutuhan NKRI. Jadi kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI. Jadi caranya yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita sama saja sudah
menjaga keutuhan NKRI, karena isi-isi dari Pancasila tersebut sudah bersifat nasionalisme dan bersifat secara universal. Jadi dengan kita mengamalkan Pancasila ya sudah, kita sama aja udah mengamalkan udah menjaga keutuhan NKRI karena isinya sudah. Dan yang kedua adalah cinta terhadap tanah air. Jadi cinta tanah air itu maksudnya kalau misalnya negara kita kayak diganggu atau diapain gitu, kita wajib membela negara kita. Kalau nggak dibela ya negara kita pasti diinjak-injak dong. Terus yang selanjutnya adalah rela berkorban. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kalau misalnya kita egois itu ya udah negara kita nggak bakalan berdiri sampai sekarang ini. Jadi kita harus mementingkan kepentingan negara atau kepentingan nasional, atau bisa bilang kepentingan bersama lah gitu. Dan selanjutnya adalah mentaati peraturan. Kalau kita mentaati peraturan, otomatis kita semua akan tertib. Kalau udah tertib, semuanya akan berjalan lancar, damai dan tentram. Kalau misalnya kita dikit-dikit nggak tertib gitu sama peraturan atau dilanggar terus, ya udah Indonesia atau bangsa Indonesia jadi negaranya nggak tertib, terus banyak kacauan di sana sini gitu. Itu tuh jadi cara-caranya. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.